Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kembali lagi sama kita di program Asmaul Husna. Hari ini kita pengen ngebahas tentang Al-Ghafur, Maha Pengampun. Menurut Papa tuh Maha Pengampun tuh gimana sih ininya? Menurut apa dari pandangan Papa gimana? Baru gue mulain. Langsung diinterogasi. Nyapa dulu pemirsa baik-baik apa enggak. Pemirsa baik-baik nggak di rumah? belum nih, token listrik lagi bunyi aja gitu. Iya, hari ini Kak kita akan membahas tentang Al-Ghafur. Al-Ghafur. Al-Ghafur sebenarnya banyak ya yang memiliki makna pengampunan. Ya. Makasih Bang Kun udah bacain Quran buat pemirsa. Ya, itu juz berapa itu? Juz 5. Juz 5. Abang tadi baca ada banyak sekali bertaburan Al-Asmaul Husna ya kan? Di antaranya Ghafur. Ada Ghafur, ada Ghaffar. Kalau Ghafur itu luas sekali gitu. Pokoknya kalau manusia bikin kesalahan mah nggak kelihatan dah udah. Nggak kelihatan dah mau segede apa kayak manusia tuh kalau bikin kesalahan. Itu sama Allah yang Ghafur tuh, nah, itu Ghafur. Saking luasnya tuh ampunan dia. Ada lagi Ghaffar. Ghaffar itu berulang-ulang kali manusia melakukan kesalahan. Berulang-ulang kali juga Allah mengampuni. Wahai yang maha berkali-kali mengampuni, terus-menerus mengampuni. Wahai yang maha luas sekali ampunannya. Nah, sisi lain pemirsa, Ghafur juga punya makna mengubah kehidupan. Dari hulunya, Ghafur memiliki makna juga memperbaiki kehidupan seorang hamba dari juga hulunya. Dan Ghafur juga memiliki makna mengganti. Jadi mengubah, ya, memperbaiki dan mengganti. Mengganti juga dari hulunya. Contoh misalkan, yang mengubah ya, contoh yang mengubah nih. Ketika dia beristighfar, astagfirullah, 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 atau ighfir lana, dia mempunyai pengaruh, punya athar, ya, mempunyai kemudian bekas, mempunyai kemudian fadilah dan keajaiban, mengubah. Berubahlah kemudian si miskin menjadi kaya, yang sendirian menjadi berjodoh, yang tidak punya anak menjadi punya anak, oke, yang punya utang menjadi lunas utangnya. Pertanyaan berikutnya lagi masih menggelitik, kok bisa gitu? Karena emang kesalahan dia, dosa dia. Salat subuh kesiangan, salat johor entar-entaran, salat asar keburu maghrib, salat maghrib kelewatan, salat isya ketiduran gitu. Lalu ketika dia memohon ampun, permohonan ini bekerja menutup semua rongga-rongga kesalahan yang pernah dia buat. Akhirnya ya berubah hidupnya. Yang kacau menjadi teratur. Yang penuh dengan ketakutan, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran menjadi tenang. Ada efek mengubah. Tapi tadi 1000 kali perubahan itu terjadi juga. Tadi pola pikirnya bisa jadi karena memang ada kesalahan kita, namun kita tidak menyadari itu.
Misalkan kerjaan kita iseng, kerjaan kita jahil, kerjaan kita jahat, ya pantas saja kita nggak tenang. Karena musuh kita di mana-mana, musuh kita banyak. Terus kita beristighfar, begitu kita beristighfar, tiba-tiba mulut jadi adem. Tadinya ngomel mulu, ngeledekin orang mulu, nyaci maki mulu orang. Tiba-tiba Allah rubah mulutnya. Dari hulu kan Papa bilang tadi, Allah mengubah tuh dari hulu. Jadi bukan ketidaktenangan yang di sana yang kemudian dibikin tenang, enggak. Dari mulutnya dia gitu. Dari hatinya dia, dari pikirannya dia, dari perilakunya dia, dari perangainya dia, lalu berubahlah hidupnya. Tapi misalkan dia udah ngelakuin banyak keburukan terus jadi ada rasa nggak enak terus malah jadi nggak mau ngadep ke Allah tuh gimana? Kalau gitu kita nyaur dulu ya. Nyaur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan lupa pemirsa, kita sahurnya pakai energen kurma biar energen nambah saat puasa. Bismillah. Ya sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada mau ditanyain nggak? Tentang Ghafur. Misalkan nih kan katanya seburuk-buruk orang tuh harus tetap jaga sholat. Ya kan, Seburuk-buruk orang? Seburuk-buruknya orang sholat tetap harus dijaga. Ah. Tapi misalkan dia udah ngelakuin banyak keburukan terus jadi ada rasa nggak enak terus malah jadi nggak mau ngadep ke Allah tuh gimana? Dengan pikiran Allah nggak mau nerima kita gitu. Ya makanya kan Allah bilang di dalam surah Az-Zumar ya. Coba dibuka dah sekalian. Surah Az-Zumar, surah ke-39. Ayat 53 pemirsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنه هو الغفور الرحيم. Mau kayak apa dosa manusia? Udah kata Allah, ampunanku lebih besar daripada seluruh dosa kalian. Kira-kira gini deh, kita kalau nyangka emak kita lebih galak, lebih jahat daripada kesalahan kita nggak berani datang. Enggak kok, aku digebukin. Tapi ketika kita tahu, enggak, emak lu udah ngampunin lu, beneran. Iya ditungguin, noh, lu dimasakin. Toh gue diracunin, emang lu mah. Bawaannya negatif aja dah. Hah? Betul nggak? Iya, iya, iya. Nah Allah nih luar biasa. Manusia diampuni deh. Jadi apa? Ya Bapak boleh deh ngelanjut dulu. Aku punya pertanyaan soalnya. Iya kakak, nggak apa-apa. Jadi misalkan gini Pak, kalau kita punya masalah sama orang, kita kan tahu namanya sifat manusia gitu ya. Pokoknya rasanya tuh susah banget gitu minta maafnya dia, minta ampunannya dia. Bisa nggak sih kita jadiin ya Ghafur ini sebagai wirid supaya jadi jalan biar orang itu maafin kita, Oh, sangat. memberikan ampunan gitu. Sangat. Nggak bedanya gini loh. Kita ngomong sama Pak Haji kan. Pak Haji, kenal sama Pak Lura nggak? Kenal Lura sama teman dekat gue gitu. Saya mau ngomong sama Pak Lura maafin saya. Emang apa lo? Gue ada dosa sama dia. Gue ada kesalahan. Apa bedanya? Oh iya, iya, iya. Dan ini kan minta sama Allah langsung yang menggenggam hati orang. Ubun-ubunnya orang. Papa sering banget begitu. Sering banget. Ya Allah, saya sih nggak sanggup dan minta maaf gitu. Tapi salam sama dia dah. Mudah-mudahan dia mau maafin saya. Ntar sejalan-jalan tuh dikasih ngimpi misalnya tuh orang. Atau ada temennya nanya misalnya. Wah emang lo ada masalah sama si Anu? Gitu. Iya bener. Gue sebel banget mengapa. Anak lo tuh dia yang nolongin. Oh masa? Gitu. Beda lo kalau kita yang ngomong beda lo. Beda lo. Iya. Lo tau nggak anak lo tuh gue yang nolongin? Lain cerita.
jadi bisa gitu. Bisa. Ya. Jadi pertanyaan Kak Kumi udah dijawab ya. Ya. Jadi kata Allah apa? Udah. Jangan putus asa kata Allah. Ampunanku, rahmatku jauh lebih besar daripada dosa kamu semua. Bahkan dosa seluruh manusia, seluruh zaman dikumpulin nih. Dikumpulin lagi gitu. Lu ditimbang dan tuh semua dosanya begitu. Terus sama satu aja rahmat Allah, aduh udah gak ada apa-apanya tuh dosa manusia. Makanya di situ tuh kita mesti berterima kasih Allah punya sifat Ghafur Rahim. Oke, aku sebenarnya punya pertanyaan lagi Pak, tapi setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Bismillah. Katanya Allah Maha Pengampun, terus kenapa ada azab, kenapa ada neraka gitu? Oke Pak, aku mau nanya tadi yang ketunda. Akan ada pertanyaan kayak gini, kalau emang Allah itu Maha Pengampun, pemaaf, kenapa ada azab dan kenapa ada neraka? Gimana tuh Pak jawabnya? Ini berat ini pertanyaan. Katanya Allah Maha Pengampun, terus kenapa ada azab, kenapa ada neraka gitu? Iya, peraturan itu memang harus ada, tetap ada punishment. Karena itulah kasih sayang Allah. Karena kalau nggak ada punishment, justru berantakan hidup ini. Orang yang lampu merah dia terobos-terobos saya kalau kagak ada hukumannya gimana? Hah? Jalanan bisa macet terus-terusan 24 jam bisa ngawur gitu. Jadi itu adalah bagian memang dari kasih sayang Allah. Bagian dari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya penjara. Adanya kemudian tahanan itu. Apakah itu menunjukkan kemudian jahatnya satu lembaga atau satu pemerintahan misalkan? Kan tidak. Itu memang harus ada gitu untuk menata satu society gitu. Bahwa nanti pada akhirnya di akhirat sana kita nggak tahu. Itu prerogatif Allah sekali betul. Prerogatif Allah banget betul. Nanti di alam sana ya. Soal nanti misalkan azab hari berbangkit, hukuman hari berbangkit, azab hari hisab, sampai nanti neraka sekalipun kita pada saat nanti kita hanya belajar di dunia ini bahwa kita jangan bercanda, karena kalau kita bercanda kita main-main, kita kemudian durhaka dan tidak beriman, kufur, malah bikin dosa dan maksiat, sengaja menantang, ya neraka menanti. Tapi pengetahuan itu tidak menjadikan prerogatif Allah itu hilang, gitu loh. Bahwa neraka nanti dibuka dan tidak, itu memang sepenuh-penuhnya milik Al-Ghafur, milik Al-Malik biyaumiddin. Nah tapi apakah tetap ada pengampunan pada saat kita udah di akhirat nanti gitu? Iya, pasti ada, apalagi kita itu kan wilayahnya Allah banget gitu loh. Makanya kan ya, yang Papa senangin dari kajian tentang Ghafur, tentang Rahman, tentang Rahim, kita bisa nitip nasib di kebaikan dia gitu. Kayak ada orang ditakut-takutin, mati lo ketemu bos, hancur lo hidup lo gitu. Ternyata begitu kita ketemu si bosnya baik banget gitu. Ayo minum, kita minum Pak. Iya minum. Mau pesan apa? Mesen Pak. Lah iya mau pesan apa? Belum makan kan? Kita bingung gitu. Kok katanya serem gitu. Kok begini gitu. Nah, kan ada sebagian orang yang menampilkan wajah Allah dari sisi kemaskulinannya. Contoh misalkan ketika menerjemahkan Maliki Yaumiddin. Lihat, rata-rata penerjemahan Maliki Yaumiddin, pemirsa, tadabbur suratul Fatihah, tafsir suratul Fatihah, itu kan maskulin banget. Nanti lu ketemu Allah yang maha membalas gitu kan. Nanti lu ketemu Allah yang maha menghajar. Hah? Yang main-main lo boleh bercanda hidup di dunia, tapi nanti kalau ketemu Allah yang maha membalas gitu kan. Tapi saya, Papa kamu nih, karena udah ngeri duluan dengan Allah yang memang tahu dosa-dosa Papa gitu ya. Papa lebih pengen memandang Malik Yaumiddin dari sisi begini loh. Segitunya Allah pemilik neraka. Segitunya Allah pemilik hari pembalasan. Tapi dia tuh Rahman Rahim. Malik Yaumiddin misalkan di dalam suratul Fatihah pemirsa, itu didahului oleh 2 kali Rahman, 2 kali Rahim. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Baru kan? Maliki Yaumiddin.
Jadi papa ngelihat Allah tuh jadi nggak horor itu. Nah terus apakah dengan pemahaman begitu papa jadi sembarangan bikin dosa? Enggak. Malah jadi nggak enak karena dia baik banget gitu. Iya. Kayak kita sama orang sungkan gitu ya. Dia udah baik terus gue mau ngapain lagi gitu loh. Terus mau apa? Mau bandel lagi gitu loh. Dia udah begitu baiknya gitu loh. Mengecewakan kan? Jangan dong gitu kan. Itu pemirsa. Jadi bagaimana kemudian pengetahuan kita terhadap Allah yang Maha Mengampuni tanpa batas juga tidak menjadikan kita kemudian jadi malah berbuat dosa dan maksiat sembarang. Gitu loh. Itu kan jadi nggak enak gitu. Harusnya begitu tuh. Jadi pahami nggak kok? Nah, cakep loh pemirsa. Kalau pemirsa banyakin istighfar, banyakin kemudian membaca Al-Asmaul Husna, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur. Itu bukan cuma masalah tadi pengampunan doang, tapi itu pemirsa bisa berubah. Ya. Banyak sisi, banyak segi dari kehidupan pemirsa dan kita semua yang bisa diperbaiki oleh Allah. Maaf ya, orang berumah tangga belum tentu kan bisa langsung punya anak. Betul nggak? Belum tentu bisa langsung punya anak. Nah dengan kita beristighfar, jalan-jalan untuk memiliki anak itu diperbaiki sama Allah. Kondisi sperma diperbaiki, kondisi ovum diperbaiki, kondisi sel diperbaiki, kondisi hormon diperbaiki. Kenapa? Ini istighfar. Terus apa hubungannya? Kembali lagi ke segmen 1 tadi. Ternyata tanpa sadar, bisa jadi ada kesalahan kita yang mempengaruhi kemudian kita nggak langsung punya anak. Misalkan ketika pacaran kita melampaui batas. Perlu diistighfarin di situ. Atau rezeki kita dari mulai bayi sampai kemudian remaja dewasa ancur-ancuran. Karena ketemu orang tua yang nggak peduli halal haram. Maka mengalirlah di darah kita ini, di badan kita, di body kita, di daging kita, harta yang haram. Nah ini kan mesti dibersihin. Sadar ataupun tidak sadar. Sebelum ke Wirdapedia nih, kita main belanja-belanja aja di pasar. Hah? Apakah pasti di pasar itu memang halal? Ya kita juga nggak boleh nanya juga. Bang, gue mau beli ikan nih, tapi gue mau nanya nih halal apa haram? Lah ikan sih Neng, masa iya ikan no haram? Tapi ternyata dia dagang ikan boleh ngemplang temennya. Kan secara hakikat ini perlu diistighfarin. Karena itu tetap orang dibersihin. Ketika nanti menghadap Allah tetap dibersihin dari dosa apa? Dosa yang tidak disadari dan dosa yang kemudian tidak disengaja. Wirdapedia. Ya pemirsa, nggak terasa ya kita udah di penghujung episode. Jangan kemana-mana ya. Tetap saksikan terus Asmaul Husna di episode yang akan datang. Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Alhamdulillah pemirsa, setiap hari selalu ada ilmu baru yang kita pelajarin. Dan hari ini kita belajar soal pengampunan. Ternyata pemirsa kadang-kadang kita suka ngerasa sedih ya ketika wah rezeki lagi ada-adanya tiba-tiba hilang. Omset lagi naik-naiknya tiba-tiba jadi sepi. Yang mungkin tanpa kita sadari ternyata ada rezeki yang bisa jadi bukan hak kita tapi kita makan. Sehingga itu kemudian numpuk dan menjadi suatu bencana, suatu ujian, suatu musibah untuk kita. Nah penting makanya pemirsa untuk selalu muhasabah diri dengan cara perbanyak istighfar, perbanyak minta pengampunan dari Allah, yang bisa jadi setelah kita meminta ampunan sama Allah, semua jalanannya sama Allah dibikin bersih. Mudah-mudahan dengan segala ilmu yang kita pelajari bisa menambah ilmu pengetahuan kita dan hidup kita bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau mampu mengubah siang jadi malam, malam jadi siang. Masa iya sih? Mengubah anak muda yang satu ini engkau nggak bisa ya Allah. Jadiin saya orang pintar. Dan hebatnya Al-Malik ini ditaruh setelah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bayangkan kalau misalkan Al-Malik ditaruh setelah misalkan apa? Dzuntiqam, maha memiliki azab yang pedih. Metro TV